Tahun 1336, di tengah ruangan istana yang dipenuhi asap dupa dan suara kain kebesaran yang bergesekan pelan, seorang pria berdiri lalu mengucapkan sumpah paling berbahaya dalam sejarah Nusantara. Ia bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum seluruh wilayah kepulauan tunduk di bawah satu kekuasaan. Bukan hanya Jawa, bukan hanya Bali, tetapi hampir seluruh Nusantara. Dan anehnya, sumpah itu benar-benar terjadi. Yang jarang dibahas, keberhasilan Gajah Mada tidak lahir dari kepahlawanan yang bersih. Di balik nama besarnya, ada jejak darah, pengkhianatan politik, pembantaian, dan operasi kekuasaan yang begitu brutal hingga beberapa catatan kuno memilih menuliskannya secara samar. Banyak orang mengenalnya sebagai pemersatu Nusantara, namun sangat sedikit yang membahas bagaimana caranya menyatukan wilayah-wilayah itu. Di sebuah malam yang lembab di pusat kekuasaan Trowulan, api obor memantul di dinding bata merah kerajaan. Para bangsawan saling mencurigai, intrik istana bergerak diam-diam seperti racun. Dan di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh yang bukan berasal dari darah raja, tetapi perlahan mengendalikan kerajaan terbesar di Asia Tenggara dengan ketakutan, strategi, dan ambisi yang nyaris tidak manusiawi. Sampai hari ini, para sejarawan masih memperdebatkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah Gajah Mada benar-benar seorang penyelamat Nusantara, atau justru arsitek kekuasaan paling kejam yang pernah lahir di tanah Jawa? Karena semakin dalam kisah ini ditelusuri, semakin terlihat bahwa perjalanan Majapahit menuju kejayaan tidak dibangun di atas kedamaian, melainkan di atas ketakutan yang dipaksakan dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Nama Gajah Mada terus hidup di buku sejarah, nama jalan, universitas, bahkan pidato politik modern. Tetapi ada detail yang hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Beberapa sumber kuno menggambarkan akhir hidupnya dengan suasana yang sunyi dan penuh pengasingan. Seolah tokoh yang berhasil menaklukkan Nusantara itu justru menghilang perlahan dari pusat kekuasaan yang dulu ia bangun sendiri. Dan malam ini, kita tidak akan membahas versi legenda yang dipoles seperti dongeng kepahlawanan. Kita akan membuka sisi paling gelap dari sosok yang mengubah arah sejarah Indonesia. Dari sumpah yang mengguncangkan kerajaan, perang yang menelan ribuan nyawa, hingga tragedi yang membuat nama Gajah Mada berubah dari simbol kejayaan menjadi bayangan yang ditakuti bahkan oleh Istana Majapahit sendiri. Untuk memahami bagaimana Gajah Mada bisa muncul sebagai figur paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, kita harus kembali ke sebuah wilayah yang hari ini tampak sunyi dan dipenuhi reruntuhan bata merah di pedalaman Jawa Timur. Tempat itu adalah Trowulan, kawasan yang dipercaya sebagai pusat kerajaan Majapahit. Di siang hari, wilayah ini terlihat tenang dengan hamparan sawah dan jalur desa yang sempit. Namun, 7 abad lalu, tempat ini adalah jantung kekuasaan terbesar yang pernah berdiri di Kepulauan Nusantara. Udara panas bercampur aroma tanah basah dan asap kayu pernah memenuhi kawasan Istana Majapahit. Sungai-sungai kecil mengalir di antara pemukiman bangsawan, sementara suara palu pandai besi terdengar hampir setiap malam untuk menempa senjata perang. Dari pusat kerajaan inilah, kapal-kapal dagang berlayar menuju Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga wilayah Asia Tenggara lainnya. Majapahit bukan sekedar kerajaan agraris, ia adalah pusat perdagangan, militer, dan politik yang hidup di tengah jalur laut paling sibuk di dunia saat itu. Namun, di balik kemegahan itu, Majapahit lahir dari kekacauan berdarah. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Singasari akibat pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya, membangun kerajaannya di atas situasi politik yang rapuh. Ancaman pemberontakan muncul dari berbagai daerah. Para bangsawan saling berebut penyaruh. Bahkan setelah Majapahit berdiri, kestabilan kerajaan belum benar-benar tercipta. Catatan kuno seperti Pararaton dan Negara Kertagama menggambarkan bahwa kehidupan politik di Majapahit dipenuhi intrik yang brutal. Perebutan jabatan bukan dilakukan lewat diplomasi lembut, melainkan melalui aliansi rahasia, pembunuhan politik, dan operasi militer. Dalam dunia seperti inilah Gajah Mada tumbuh. Ia bukan pangeran, bukan waris tahta,
dan justru itu yang membuat kemunculannya terasa mengganggu bagi banyak bangsawan kerajaan. Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Gajah Mada berasal dari kalangan biasa yang naik melalui struktur militer kerajaan. Namanya mulai muncul ketika ia menjadi bagian dari pasukan elit Bayangkara, kelompok penjaga khusus Raja Majapahit. Tugas mereka bukan sekedar menjaga keamanan istana, tetapi juga menghancurkan ancaman politik sebelum ancaman itu membesar. Artinya, sejak awal kariernya, Gajah Mada sudah terbiasa hidup di tengah pengkhianatan dan ketakutan. Salah satu peristiwa yang mengangkat namanya adalah pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Saat itu, situasi Majapahit hampir runtuh setelah kelompok pemberontak berhasil menguasai ibu kota. Raja muda Jayanegara terpaksa melarikan diri dalam keadaan kacau. Di tengah kepanikan istana, Gajah Mada disebut sebagai sosok yang berhasil membawa sang raja keluar dari kepungan maut melalui jalur rahasia yang gelap dan penuh resiko. Peristiwa itu menjadi titik balik yang sangat penting. Ketika sebagian bangsawan gagal melindungi kerajaan, nama Gajah Mada justru mulai dikenal sebagai sosok yang mampu bertindak cepat dalam situasi paling berbahaya. Dari sinilah pengaruhnya tumbuh perlahan. Ia memahami satu hal yang tidak dipahami banyak pejabat Majapahit saat itu. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh kemampuan mengendalikan rasa takut. Sementara itu, wilayah Nusantara pada abad ke-14 bukanlah kawasan yang bersatu. Pulau-pulau dipenuhi kerajaan kecil yang saling bersaing memperebutkan jalur laut mereka. Di barat berdiri kerajaan-kerajaan kuat di Sumatera. Di timur, jalur rempah mulai menjadi rebutan. Laut Jawa dipenuhi kapal dagang asing dari India dan Tiongkok. Siapapun yang mampu menguasai jalur laut, maka ia bisa mengendalikan kekayaan dan politik kawasan. Di tengah situasi itulah, ambisi Majapahit mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar mempertahankan kerajaan. Mereka ingin menguasai Nusantara. Dan di antara seluruh tokoh yang ada di istana saat itu, hanya satu orang yang cukup ambisius, cukup cerdas, dan cukup kejam untuk mencoba mewujudkannya. Namanya adalah Gajah Mada. Tahun 1336 menjadi awal perubahan besar dalam sejarah Majapahit. Di sebuah upacara pengangkatan pejabat kerajaan yang dipenuhi para bangsawan dan pendeta istana, Gajah Mada berdiri lalu mengucapkan sumpah yang membuat ruangan mendadak sunyi. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Banyak pejabat menganggap sumpah itu mustahil. Sebagian bahkan menertawakannya secara diam-diam, karena saat itu Majapahit sendiri belum sepenuhnya stabil. Namun di balik sumpah itu, Gajah Mada sebenarnya sedang mengirim pesan politik yang sangat jelas. Ia bukan lagi sekedar panglima kerajaan. Ia sedang membangun legitimasi kekuasaan melalui ambisi besar yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Nusantara yang terpecah akan dipaksa berada di bawah satu kendali, dan untuk mewujudkannya, perang tidak bisa dihindari. Setelah diangkat menjadi Mahapati, ritme Majapahit berubah drastis. Armada laut mulai diperkuat, jalur perdagangan dipantau lebih ketat. Hubungan diplomatik dengan kerajaan lain berubah menjadi tekanan politik yang perlahan memaksa mereka tunduk pada pengaruh Majapahit. Di pelabuhan-pelabuhan pesisir, suara kayu kapal yang dipukul dan rantai jangkar yang bergesekan terdengar hampir setiap hari. Kerajaan itu sedang bersiap untuk ekspansi besar-besaran. Satu persatu wilayah mulai masuk dalam pengaruh Majapahit. Bali berhasil ditaklukkan setelah operasi militer besar yang meninggalkan jejak panjang dalam sejarah pulau itu. Beberapa kerajaan di Sumatera mulai mengakui dominasi Majapahit demi menjaga jalur perdagangan mereka tetap aman. Di berbagai daerah, nama Gajah Mada mulai dikenal bukan sebagai diplomat, tetapi sebagai simbol ancaman yang datang dari Jawa. Tetapi semakin besar kekuasaan Majapahit, semakin besar pula ketegangan di dalam istana. Banyak bangsawan mulai merasa pengaruh Gajah Mada terlalu kuat. Ia bukan keturunan raja, namun mampu mengendalikan keputusan kerajaan. Bahkan dalam beberapa catatan, suaranya disebut lebih ditakuti daripada titah resmi istana. Di balik kemegahan Majapahit, benih konflik perlahan tumbuh di antara para elit kerajaan sendiri. Puncak ketegangan itu mulai terlihat ketika Majapahit berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah kerajaan Sunda.
Saat itu, hubungan antara Majapahit dan Sunda sebenarnya dibangun melalui rencana pernikahan politik antara Raja Majapahit Hayam Wuruk dengan Putri Sunda, Dyah Pitaloka. Pernikahan itu seharusnya menjadi simbol perdamaian antara dua kekuatan besar di Pulau Jawa. Namun bagi Gajah Mada, peristiwa itu dilihat dengan cara berbeda. Ia menganggap kedatangan rombongan Sunda ke Majapahit bukan sebagai hubungan setara, melainkan bentuk penyerahan diri kepada kekuasaan Majapahit. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian berubah menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Nusantara. Ketika rombongan Sunda tiba di wilayah Bubat, suasana yang awalnya dipenuhi persiapan pernikahan berubah menjadi tegang. Pasukan Majapahit mengepung area tersebut. Negosiasi berlangsung panas, dan perlahan aroma perdamaian berubah menjadi ancaman perang yang tidak lagi bisa dihentikan. Menurut berbagai catatan sejarah dan tradisi lisan, bentrokan akhirnya pecah. Suara senjata, teriakan prajurit, dan denting logam memenuhi lapangan Bubat. Rombongan Sunda yang jumlahnya jauh lebih kecil memilih bertarung hingga akhir daripada menerima penghinaan politik. Dalam tragedi itu, banyak bangsawan Sunda tewas, termasuk Dyah Pitaloka, yang disebut memilih mengakhiri hidupnya demi menjaga kehormatan kerajaannya. Peristiwa Bubat menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Nama Gajah Mada yang sebelumnya dipandang sebagai pemersatu Nusantara mulai dibayangi kebencian dan ketakutan. Ambisinya dianggap telah melewati batas. Bahkan di dalam Majapahit sendiri, tragedi itu menciptakan luka politik yang sangat dalam. Dan sejak saat itu, jalan menuju kejayaan Majapahit mulai berubah menjadi jalan menuju keruntuhan yang perlahan. Tragedi Bubat tidak hanya meninggalkan luka bagi kerajaan Sunda. Peristiwa itu juga mengubah suasana politik di dalam Majapahit secara perlahan namun mematikan. Setelah bentrokan berdarah tersebut, nama Gajah Mada masih dihormati, tetapi tidak lagi dipandang dengan kekaguman yang sama. Di balik tembok istana, mulai muncul bisikan bahwa ambisi Mahapati telah berubah menjadi ancaman bagi keseimbangan kerajaan itu sendiri. Yang jarang dibahas, beberapa sumber lokal Sunda menggambarkan perang Bubat bukan sekedar konflik diplomatik yang gagal, melainkan penghinaan yang diwariskan lintas generasi. Dalam tradisi tertentu di Jawa Barat, tragedi itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kehormatan tamu kerajaan. Karena itulah, selama berabad-abad, muncul larangan budaya tidak tertulis yang membuat hubungan simbolik antara Sunda dan Majapahit dipandang sensitif. Luka sejarah itu bertahan jauh lebih lama daripada kekuasaan Majapahit sendiri. Sementara itu di pusat kerajaan, Hayam Wuruk berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Gajah Mada adalah tokoh yang berhasil memperluas pengaruh Majapahit hingga melampaui kerajaan-kerajaan sebelumnya. Namun di sisi lain, tragedi Bubat mencoreng legitimasi moral kerajaan. Pernikahan politik yang seharusnya memperkuat stabilitas justru berubah menjadi pembantaian yang mengguncang hubungan antar kerajaan di Pulau Jawa. Beberapa sejarawan menduga hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada mulai merenggang setelah peristiwa itu. Tidak ada catatan dramatis tentang pertengkaran terbuka di antara mereka. Justru keheningan itulah yang terasa mengerikan. Dalam dunia politik kerajaan Jawa kuno, tokoh yang mulai dijauhkan dari pusat keputusan biasanya sedang bergerak menuju kejatuhan perlahan. Di saat yang sama, ekspansi Majapahit mulai menghadapi kenyataan baru. Wilayah yang terlalu luas sulit dikendalikan sepenuhnya. Pemberontakan kecil muncul di beberapa daerah taklukan. Jalur perdagangan mulai diperebutkan kembali oleh kekuatan lokal. Dan di balik kemegahan armada Laut Majapahit, kerajaan itu sebenarnya sedang menghabiskan tenaga besar untuk menjaga wilayah-wilayah yang dipersatukan melalui tekanan dan ketakutan. Ada detail menarik yang sering luput dari pembahasan populer. Semakin luas wilayah Majapahit, semakin sedikit catatan yang benar-benar menggambarkan kehidupan pribadi Gajah Mada. Seolah sosok itu perlahan berubah menjadi figur bayangan. Tidak banyak relief, tidak banyak gambaran fisik,
bahkan asal-usulnya sendiri tetap kabur. Tokoh yang mengendalikan Nusantara justru meninggalkan jejak personal yang nyaris tidak terlihat. Sebagian peneliti percaya hal itu bukan kebetulan. Politik Majapahit sangat bergantung pada citra kekuasaan. Ketika seorang pejabat menjadi terlalu dominan, istana bisa perlahan menghapus pengaruhnya dari pusat narasi kerajaan. Dan setelah tragedi bubar, posisi Gajah Mada kemungkinan mulai dianggap terlalu berbahaya untuk dipertahankan sepenuhnya. Menurut beberapa interpretasi sejarah, akhir karier Gajah Mada berlangsung dalam suasana yang sunyi. Tidak ada kisah kemenangan besar, tidak ada perayaan megah. Ia disebut mengundurkan diri atau disingkirkan perlahan dari pusat pemerintahan sebelum akhirnya meninggal sekitar tahun 1364. Ironisnya, tokoh yang pernah membuat kerajaan-kerajaan Nusantara gemetar justru menghilang tanpa penjelasan pasti tentang hari-hari terakhirnya. Tetapi bagian paling gelap dari kisah ini bukan hanya tentang perang atau pengkhianatan, melainkan tentang harga yang harus dibayar untuk ambisi menyatukan Nusantara. Ribuan prajurit tewas, kerajaan-kerajaan runtuh, hubungan budaya retak selama ratusan tahun, dan semua itu lahir dari keyakinan bahwa persatuan hanya bisa dibangun melalui penaklukan. Sampai hari ini, para ahli masih memperdebatkan satu hal yang sama. Apakah Gajah Mada adalah visioner yang melampaui zamannya, atau tokoh ambisius yang membangun kejayaan dengan cara-cara yang terlalu kejam? Karena semakin dalam kisahnya ditelusuri, semakin terlihat bahwa sejarah Majapahit bukan cerita hitam putih tentang pahlawan dan penjahat. Ia adalah kisah tentang manusia yang mencoba menggenggam kekuasaan terbesar di Nusantara, lalu perlahan tenggelam di dalam bayangan ambisinya sendiri. Lebih dari 6 abad setelah kematiannya, nama Gajah Mada masih terasa hidup di berbagai sudut Indonesia. Jalan utama, universitas, hingga institusi negara menggunakan namanya sebagai simbol persatuan dan kekuatan nasional. Namun menariknya, semakin populer namanya di dunia modern, semakin banyak pula masyarakat yang mulai mempertanyakan sisi gelap dari warisan yang ia tinggalkan. Di wilayah Trowulan, sisa-sisa kejayaan Majapahit masih dapat ditemukan di antara desa dan lahan persawahan. Bata merah kuno tersebar di berbagai titik. Gerbang besar seperti Gapura Weringin Lawang masih berdiri dengan sunyi di tengah panas udara Mojokerto. Saat angin sore melewati celah bangunan kuno itu, suasananya terasa ganjil, seolah wilayah tersebut masih menyimpan gema kerajaan yang pernah menguasai sebagian besar Nusantara. Tidak jauh dari sana, terdapat kolam Segaran, kawasan yang dipercaya menjadi tempat jamuan dan pusat aktivitas elit kerajaan. Permukaan airnya tampak tenang, tetapi para arkeolog menemukan banyak petunjuk bahwa kawasan ini dahulu merupakan pusat kekuasaan yang sangat sibuk. Kapal-kapal kecil pernah melintas, utusan asing pernah datang membawa upeti, dan kemungkinan besar keputusan-keputusan politik yang mengubah sejarah Nusantara pernah dibuat di tempat itu. Namun jejak paling kuat dari kisah Gajah Mada justru tidak hanya ditemukan dalam reruntuhan fisik, melainkan dalam ingatan budaya masyarakat. Di Jawa Barat, tragedi Bubat masih dikenang sebagai simbol penghinaan sejarah terhadap kerajaan Sunda. Selama bertahun-tahun, muncul berbagai pantangan budaya yang dipercaya berkaitan dengan luka masa lalu itu. Meski generasi modern mulai meninggalkan sebagian tradisi tersebut, bayang-bayang konflik Majapahit dan Sunda tetap menjadi topik sensitif dalam folklore lokal. Yang menarik, persepsi masyarakat terhadap Gajah Mada selalu terbagi dua. Sebagian melihatnya sebagai tokoh visioner yang pertama kali membayangkan konsep persatuan Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Tetapi sebagian lainnya memandangnya sebagai simbol ekspansi politik yang dibangun melalui kekerasan dan dominasi. Perdebatan itu terus hidup karena sejarah tidak pernah benar-benar sederhana. Di dunia akademik modern, Sumpah Palapa sering dikaitkan dengan lahirnya gagasan geopolitik Nusantara. Banyak pidato nasional menggunakan kisahnya untuk menggambarkan pentingnya persatuan wilayah Indonesia. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kisah Gajah Mada juga memperlihatkan sisi lain yang jarang dibicarakan, bahwa ambisi besar seringkali datang bersama pengorbanan besar, dan tidak semua persatuan lahir melalui jalan damai. Sampai hari ini, kawasan bekas Majapahit masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Beberapa struktur kuno masih terkubur di bawah tanah. Banyak catatan sejarah hilang atau ditulis dengan sudut pandang politik tertentu. Bahkan wajah asli Gajah Mada sendiri tidak pernah diketahui secara pasti.
Sosoknya hidup lebih kuat sebagai bayangan sejarah daripada manusia nyata. Dan mungkin disitulah kekuatan terbesar legenda ini. Gajah Mada bukan hanya tokoh masa lalu, ia adalah simbol tentang bagaimana kekuasaan bekerja, tentang bagaimana seseorang dari latar biasa bisa mengubah arah sejarah melalui kecerdasan, keberanian, dan ambisi yang nyaris tanpa batas. Tetapi kisahnya juga menjadi pengingat bahwa semakin tinggi seseorang membangun kejayaan, semakin besar pula bayangan yang mengikuti di belakangnya. Ketika matahari mulai tenggelam di reruntuhan Trowulan dan cahaya jingga menyentuh bata-bata kuno Majapahit, satu pertanyaan tetap terasa menggantung hingga hari ini. Apakah Nusantara benar-benar dipersatukan oleh mimpi besar seorang Mahapatih, atau justru oleh ketakutan yang berhasil ia ciptakan di seluruh kepulauan? Selama ratusan tahun, kisah Gajah Mada terus bergerak di antara sejarah, legenda, dan propaganda kekuasaan. Semakin banyak orang mencoba mengangkatnya sebagai simbol persatuan Nusantara, semakin muncul pula pertanyaan tentang harga yang harus dibayar untuk mencapai kejayaan sebesar itu. Karena di balik sumpah yang terkenal dan nama besar Majapahit, terdapat jejak perang, pengkhianatan, dan ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan sejarah. Reruntuhan Trowulan hari ini mungkin terlihat sunyi, namun bata-bata merah yang masih bertahan di tengah panas Jawa Timur seolah menjadi saksi bahwa sebuah kerajaan pernah berdiri dengan ambisi menguasai seluruh kepulauan. Dan di pusat ambisi itu, berdiri seorang tokoh yang berhasil mengubah arah sejarah Nusantara meski namanya sendiri tetap diselimuti misteri hingga sekarang. Yang membuat kisah Gajah Mada terus relevan bukan hanya karena ia berhasil memperluas kekuasaan Majapahit, tetapi karena kisahnya mencerminkan sisi paling rumit dari manusia. Ambisi bisa melahirkan kejayaan, namun ambisi yang sama juga bisa menciptakan luka yang diwariskan lintas generasi. Itulah sebabnya tragedi seperti Bubat masih dikenang hingga hari ini, bahkan setelah kerajaan-kerajaan yang terlibat telah lama runtuh. Sejarah seringkali hanya mengingat hasil akhirnya. Orang mengingat Nusantara yang dipersatukan. Orang mengingat kejayaan Majapahit. Tetapi jauh lebih sedikit yang membahas ribuan ketakutan, darah, dan intrik yang tersembunyi di balik prosesnya. Dan mungkin disitulah alasan kenapa nama Gajah Mada terasa begitu kuat sekaligus mengganggu. Ia bukan tokoh yang mudah disebut pahlawan sepenuhnya, tetapi juga terlalu besar untuk dihapus dari sejarah. Hingga sekarang, para ahli masih memperdebatkan siapa sebenarnya Gajah Mada di balik legenda yang diwariskan selama berabad-abad. Apakah ia seorang visioner yang lahir jauh melampaui zamannya, atau seorang penguasa ambisius yang percaya bahwa persatuan hanya bisa dicapai melalui penaklukan? Mungkin jawabannya tidak pernah benar-benar hitam putih, karena sejarah manusia hampir selalu dibangun di wilayah abu-abu. Dan setelah mengetahui seluruh kisah ini, bagaimana menurut kalian? Apakah Gajah Mada layak dikenang sebagai pemersatu Nusantara, atau justru sebagai simbol bahwa kekuasaan besar selalu menuntut pengorbanan yang mengerikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena semakin banyak sudut pandang yang muncul, semakin terlihat bahwa sejarah tidak pernah sesederhana yang diajarkan di buku sekolah.